Siapa yang tidak kenal dengan kota Sabang? Nama ini dilantunkan dalam lagu Dari Sabang Sampai Merauke yang merupakan salah satu lagu nasional yang cukup populer di Indonesia. Sabang adalah sebuah kota di Provinsi Aceh yang terdiri dari ribuan pulau-pulau. Kota Sabang berupa kepulauan di seberang utara Pulau Sumatera dengan Pulau Weh sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia dan sering disebut sebagai titik paling utara Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo. Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Sabang telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah atau PKW dan PKS. Kota Sabang juga termasuk ke dalam kawasan strategis nasional, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kota Sabang dikategorikan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bersama 3 daerah lain di Indonesia, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun. Kawasan perdagangan bebas ini merupakan wilayah yang terbebas dari pajak, yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Namun, segala aktivitas kawasan pabean ini tetap mempunyai aturan untuk memasukkan barang dari luar wilayah pabean. Kota Sabang terletak di posisi strategis pada jalur lalu lintas pelayaran dan penerbangan internasional. Pelabuhan Sabang terletak strategis di pintu masuk jalur pelayaran tersibuk di dunia Selat Malaka, menjadikan Pulau Sabang sebagai lokasi terbaik bagi bisnis negara Indonesia untuk mengakses pasar global. Karena kedekatannya dengan 38 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, ASEAN, dan Timur Tengah. Konektivitas maritim di Sabang didukung dengan pelabuhan laut dalam yang alami kelestariannya, yaitu dengan kedalaman 22 meter, di mana cocok untuk kapal kargo besar dan kapal pesiar. Sedangkan akses dari ibu kota provinsi Banda Aceh dilayani oleh kapal feri, Roro, dan kapal feri cepat penumpang dengan fasilitas pelabuhan penumpang berstandar internasional. Sabang Free Trade Zone menjadi salah satu hubungan regional utama pengembangan Indonesia-Malaysia, Thailand Growth Triangle, serta menghubungkan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Keindahan bentang alam pulau ini telah menjadikan Pulau Sabang sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia dan menjadi tuan rumah beberapa acara nasional dan internasional dalam beberapa tahun terakhir. Sabang menjadi pelabuhan singgah populer untuk jalur pelayaran kapal pesiar dengan total 576 kapal mengunjungi pulau itu dan kedatangan wisatawan pada tahun 2020 hingga total 968.333. Pengelolaan kawasan bebas Sabang dilakukan oleh Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai otoritas pelaksana yang berfungsi untuk membantu percepatan pertumbuhan Sabang. Kawasan bebas Sabang menjadi salah satu tujuan investasi unggulan di Indonesia. Sabang dalam hal free trade zone memiliki keunggulan bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi, di antaranya pembebasan bea masuk barang-barang impor dan pembebasan pajak penjualan barang mewah. BPKS Sabang menjamin kemudahan berbisnis dengan memberikan pelayanan sederhana dan efisien di bidang perizinan, terutama dalam hal perizinan usaha bagi calon investor. Dan juga perlu kita ketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda menjadikan Pulau Sabang sebagai pusat kegiatan batu bara bagi kapal uap yang berlalu lalang di sekitar Selat Malaka. Hal ini disebabkan oleh keistimewaan pelabuhan Kota Sabang yang memiliki kedalaman laut alami yang dapat menampung kapal berkapasitas besar. Hambatan pada FTZ di Sabang terletak pada BPKS, yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Hal tersebut dikarenakan tidak bisanya BPKS bekerja secara maksimal dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat.
BPKS dalam melaksanakan kerja terbentur atau terhambat oleh beberapa aturan yang ada. Contoh permasalahan dalam hal ini ialah terkait komoditas gula, di mana gula tidak diperbolehkan masuk ke Sabang karena terbentur oleh aturan dari Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020. Sedangkan sesuai regulasi yang ada, BPKS mempunyai peran atau wewenang untuk melakukan ataupun menunjuk importir. Dengan begitu, minimal kebutuhan gula bagi masyarakat Sabang dan sekitarnya dapat terpenuhi, tentunya dengan harga yang relatif terjangkau jika sejalan dengan pemberlakuan Free Trade Zone. Untuk itulah, keberadaan BPKS Sabang harusnya dimanfaatkan dengan maksimal dalam rangka mengakselerasi pembangunan daerah yang mana guna menunjang percepatan dan pemerataan pembangunan nasional. Keberadaan BPKS Sabang harus dimaksimalkan perannya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada. Tantangan Free Trade Zone di Sabang. Proses terwujudnya Sabang sebagai pelabuhan bebas adalah dengan menjadikan kawasan Sabang sebagai kawasan pengembangan di bidang industri, perdagangan, perikanan, pelabuhan, dan pariwisata. Seperti menjadikan kawasan Sabang sebagai industri ekspor-impor dengan konsep mengimpor barang-barang dengan nilai jual tinggi yang bisa dijadikan komoditas pariwisata seperti impor minyak wangi, pakaian jeans, handphone murah, pakaian-pakaian luar negeri yang masuk tanpa bea cukai sehingga masyarakat dari luar bisa datang untuk berbelanja ataupun sekadar bersantai di Sabang. Untuk Sabang sekarang, pada bidang pelabuhan barang bisa dikatakan mati karena tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan kecuali apabila datang kapal-kapal pesiar yang bisa digunakan sebagai promosi pariwisata. Beberapa tantangan dalam mewujudkan strategi pengembangan kawasan perdagangan bebas atau FTZ di Sabang. Pertama, kawasan Sabang yang masih relatif belum disentuh dengan pembangunan. Artinya, kawasan Sabang belum secara optimal dapat dikembangkan. Kedua, kondisi kinerja pada kawasan Sabang yang masih rendah. Ketiga, ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah yang tinggi untuk mengingat kebutuhan prasarana fisik dan kelengkapannya memerlukan biaya yang besar, sehingga tidak bisa dipikul sendiri oleh BPKS. Keempat, kawasan Sabang hanya memiliki potensi fisik, tetapi seperti SDM dan lainnya, perlu dibangun oleh organisasi yang benar-benar memberikan kontribusi penuh bagi pengembangan kawasan Sabang secara mandiri. Kelima, memerlukan perhatian khusus dan rencana jangka panjang dalam tahap pembangunan sehingga kawasan Sabang dapat berkembang secara berkelanjutan. Keenam, faktor kenyamanan investor dalam berinvestasi, di mana pihak investor masih beradaptasi dengan kearifan lokal, serta menghormati budaya-budaya yang hidup di masyarakat, khususnya di kawasan Sabang. Ketujuh, kawasan Sabang disebut kawasan strategis bagi pelayaran internasional, akan tetapi secara regional, kawasan Sabang agak sulit dijangkau. Itulah FTZ di kota Sabang dengan segala keunikan tersendiri, karena berbeda dari 3 FTZ lainnya, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun yang berada di Kepulauan Riau. Sabang sendiri berada jauh di ujung pulau Indonesia, memiliki banyak potensi yang jika digali dan diperhatikan secara serius, banyak sekali sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Hal ini juga bisa membuat FTZ di Sabang bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Selain itu, hambatan dan tantangan yang ada harus juga diselesaikan dengan cepat oleh instansi terkait, baik pemerintah daerah maupun pemerintah setempat, untuk mewujudkan FTZ Sabang yang dikenal baik nasional maupun dunia internasional.